Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat-sehat, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Ada semangatku. Ini semangatku, Allahu Akbar. Alhamdulillah hari ini masuk semuanya. Ayo. Berapa orang jumlahnya? 22. Alhamdulillah betul ya dari kelas 2 ya. Ya. Ada yang dua. Oke anak-anakku, hari ini Ustazah Farah mau menjelaskan tentang KA. Apa KA? KA itu kecerdasan artifisial. Kalian pasti yang punya HP tahu. Nama lainnya adalah AI. Sudah menggunakannya di rumah? Kalian udah nyoba? Belum. Biasanya kalau di rumah AI-nya dipakai buat apa? JPM, Masya Allah sudah dipakai ya. Bahasa apa namanya? Mbak Rara sudah pakai AI di rumah, oke? Sekarang kita lihat memahami konsep dasar dan potensi peluang AI, tantangan dalam penggunaan AI, etika dalam perkembangannya, ya. Oke, lanjut. Apa itu AI? AI itu adalah atau kecerdasan artifisial adalah sistem yang memungkinkan komputer belajar dari data. Jadi manusia itu bisa berpikir seperti komputer itu bisa berpikir seperti manusia. Contohnya dalam bidang kesehatan. Nanti Ustazah kasih contoh ya. Dalam pendidikan, kemudian dalam bidang masih banyak lagi ya. Nah itu adalah pengertian dari AI atau KA. Jadi KA itu apa? Program komputer yang meniru kecerdasan manusia. Dia mengolah data. Semakin banyak data yang dia punya, hasilnya juga nanti semakin apa? Semakin relevan. Contohnya, kalian minta kepada AI, tolong buatkan aku tentang apa misalnya? Kalian biasanya bikin apa? Dalam tugas misalnya? AI? Tolong buatkan aku cerita fiksi. Terus kalian jabarkan cerita fiksi yang seperti ini, tokohnya seperti ini, begini. Nanti dia akan keluar sendiri. Nah, itulah kelebihan AI. Jadi dia adalah mesin yang meniru kecerdasan manusia, tapi dia nggak punya perasaan, Mbak. Ya, dia bisa mengolah data. Semakin dia datanya banyak, yang kita dapat juga semakin relevan, ya atau sesuai. Jadi KA itu nama lainnya adalah AI. Sekarang karakteristik KA atau AI. KA belajar dari data atau machine learning. KA mampu beradaptasi dan meningkatkan performanya. Dia beradaptasi, Mbak ya, bisa. Terus KA bekerja berdasarkan algoritma dan model preventif. KA mampu menelik pola dan membuat keputusan secara otomatis. Contohnya, ketika kalian buka YouTube, apa yang kalian lihat? Yang kalian lihat apa? Contohnya nyari apa, Mbak Udi? Apa yang dicari? Upin Ipin. Nah, ketika nyari Upin Ipin, maka setiap dia buka YouTube, yang keluar itu Upin Ipin. Iya kan? Ya. Karena ini algoritma. Algoritma itu apa yang kita buka akan juga sama AI itu kita akan dikasih terus. Contohnya Ustazah suka kucing ya. Ustazah kan kalau di YouTube buka kucing. Nah, kucing ini. Nah, besoknya apa nanti Ustazah buka lagi, itu keluar kucing semua. Videonya ya. Kucing-kucing lucu, anak lucu itu. Nah, ini adalah algoritma. Apa yang kita buka, maka AI akan menunjukkan dari kita. Belajarnya misalnya buka tentang Al-Quran. Ya, misalnya diskusikan. Maka nanti ketika buka lagi yang akan ditampilkan adalah seperti itu. Itu namanya algoritma. Paham ya, Mbak ya? Oke, kita lanjut. Nah, mesin cerdas lawan mesin non cerdas. Mesin dikategorikan menjadi cerdas jika ia memiliki kemampuan satu, belajar dari pengalaman, tidak hanya mengikuti instruksi, menyesuaikan diri dengan perubahan tanpa perlu diprogram, membuat keputusan sendiri berdasarkan data yang dikumpulkan. Coba Ustazah nanya, AI itu termasuk mesin cerdas?
cerdas bukan? Iya. Mesin cerdas nak ya, dia bisa meniru kemampuan manusia. Misalnya kalian nanya, "Hai, aku sekarang lagi sedih, aku harus bagaimana?" Maka dia akan keluarkan memberi solusi. Dan solusinya itu kadang manusia itu tidak sampai ke arah sana, tapi mampu memberi kita solusi. Pernah belum mencoba? Pernah ya? Ada yang pernah mencoba ya? Karena saya yakin kalian semua pasti punya HP. Sekarang mesin cerdas lawan mesin non cerdas. Kalau mesin cerdas bisa belajar dari pengalaman, ya, kemudian bisa menyesuaikan diri, bisa mengambil keputusan. Kalau non cerdas hanya bekerja sesuai instruksi. Contohnya Ustazah instruksikan, ayo bersihkan, cuma bersihkan aja. Dia nggak akan bekerja di luar yang membersihkan. Jadi dia cuma hanya mengikuti instruksi. Itu non cerdas. Apalagi Ustazah kasih contohnya ya. Ini bayang-bayang dulu ya. Kemudian tidak bisa menyesuaikan diri, hanya mengikuti pola apa? Pola tetap ya. Memerlukan intervensi manusia untuk setiap keputusan. Kalau mesin cerdas dia nggak punya keputusan sendiri